Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah Majelis Nurul Iman Telkom yang dirahmati Allah, kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillah. Meskipun ucapan alhamdulillah belum mewakili makna syukur yang sesungguhnya. Tapi setidaknya dengan membaca alhamdulillah, kita telah memohon, kita telah mengundang perhatian Allah Subhanahu wa taala dengan memuji beliau dengan segala kesucian asma dan sifat beliau. Salawat dan salam untuk Rasulullah, Nabi yang kita ikuti dan Nabi yang kita teladani, Nabi yang kita harap syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini istimewa, kita sedang berada di pertemuan yang ke-517 di mode majelis virtual di pertemuan yang ke-37, dan bertepatan hari ini kita sedang ada di tanggal pertama di bulan Jumadal Akhirah. Kalau kita menghitung berarti kalau hari ini 1 Jumadal Akhirah, berarti sesudah Jumadal Akhirah adalah Rajab, sesudahnya Sya'ban, dan sesudahnya Ramadan, berarti 90 hari lagi kita menjelang bulan suci Ramadan. Kita berdoa mudah-mudahan semerbak aroma yang sudah kita cium hari ini, detik-detik, hari-hari dan saat-saat menjelang Ramadan, Allah berikan kepada kita semangat untuk senantiasa termotivasi dalam beribadah, mengisi amaliyah kita keseharian, dan semangat untuk menunggu hadirnya bulan suci Ramadan, tentunya dengan persiapan-persiapan sejak awal, sejak dini, sejak masuk Jumadal Akhirah. Ya, nanti kita masuk di bulan Rajab. Ya, di dalamnya adalah bulan yang sangat mulia. Kemudian masuk Sya'ban. Ya, dan kita memasuki bulan suci Ramadan insyaallah dengan penuh iman dan wahtisaban. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, tafsir kita hari ini masih melanjutkan kajian surah Yasin ayat yang ke-55 dan seterusnya. Ya. Kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ayat yang ke-55 sampai ayat yang ke-59. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannah, sesungguhnya para penduduk surga. Ashab itu berasal dari kata-kata sahib. Sahib dari kata sahabat. Ya. Sahib di dalam bahasa Arab diartikan dengan teman. Tetapi dalam makna yang lain, sahib artinya adalah orang yang berhak, orang yang memiliki. Ya. Contohnya di awal-awal Yasin dulu ada namanya ashabal qaryah. Ya, artinya bukan sahabat desa, bukan sahabat kampung ya. Ashabul qaryah artinya adalah orang-orang yang memiliki, orang-orang yang berhak pada negeri itu. Pemilik negeri berarti adalah penduduknya. Ya, ashabul qaryah berarti penduduk sebuah negeri. Ashabul jannah berarti penduduk surga atau orang yang berhak atas surga. Ya, ada lagi biasa kita ucapkan sahib. Ya, sahib dalam bentuk mufrad ya, sahibul bait. Sahibul bait artinya apa? Pemilik rumah. Sahibul musibah, ya, orang yang sedang terkena musibah. Sahibul hajat, orang yang memiliki hajat. Ya, jadi itu indahnya ya bahasa Arab ya. Ashab bukan cuma diartikan sahabat atau teman ya, tetapi artinya pemilik. Ya, ashabul jannah adalah pemilik surga atau penghuni surga. Ashabun nar, ya pemilik neraka. Ya, pemilik ya atau penghuni neraka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya para penduduk surga
Ya. Al-yauma, pada hari itu, ya, pada hari ini, yaitu pada hari ketika mereka ada di dalam surga, fi syughul, mereka sungguh dalam kesibukan, fakihun, ay farihun, ya, yang menggembirakan. Ya. Jadi orang-orang di surga itu, penduduk surga itu pekerjaannya hari-hari mereka disibukkan dengan kegembiraan-kegembiraan. Ya, sibuk dengan hal-hal yang menggembirakan. Ya, itulah ya ganti daripada semua kesulitan dan kesakitan yang dilakukan seorang di dalam kehidupan dunia, maka diganti oleh Allah dengan syughulin fakihun. Qala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas berkata, apa itu syughul? Ya, kesibukan ahli surga itu apa saja? Fi iftidadil abkar. Mereka sibuk ya dengan ya menemani gadis-gadis para bidadari di surga. Ya, itu makna iftidadil abkar. Ya. Yang kedua, fi ziyarati ba'dihim ba'dha. Ya, mereka disibukkan dalam berziarah sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Ya, seperti dulu pernah kita sampaikan ya, dalam di antara kegiatan orang ahli surga itu adalah mereka punya waktu-waktu untuk berziarah, mengunjungi satu dengan yang lainnya. Ya, satu waktu mereka berziarah, murid berziarah kepada guru-gurunya. Ya, di waktu yang lain ya seorang anak berkunjung berziarah ke orang tua mereka. Ya, kemudian ziarah antara nabi dengan para umatnya. Ya, ziarah ya makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah puncak kenikmatan surga. Sebagaimana dulu pernah kita sampaikan dalam kajian kita di kitab An-Nawadir yang dikarang oleh ya siapa namanya? Asy-Syaikh Al-Qalyubi tentang ziarati ahlil jannah. Yang kedua, mereka disibuk dalam ziarah-ziarah sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Ya. Yang ketiga, kata Abdullah bin Abbas, fi diyafatillahi ta'ala. Mereka sibuk dalam ya, mendapatkan jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi disibukkan dengan jamuan-jamuan dari Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam hidangan-hidangan, berbagai macam makanan dan minuman yang ya dijadikan dhiyafah, suguhan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Yang berikutnya fis-sima'. Mereka sibuk di dalam mendengarkan ya firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam mendengarkan apa istilahnya? Ya, ucapan-ucapan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Kemudian syaghalu bima fil jannati min na'im. Yang kelima diartikan oleh Abdullah bin Abbas, mereka disibukkan dengan apa saja kenikmatan di dalam surga. Ya, kenikmatan apa saja di dalam surga yang ya mereka rasakan, itu semuanya syughul, menjadikan mereka sangat sibuk ya di waktu mereka sudah ada di dalam surga itu. Fakihun ya ai mu'jibuna bima hum fihi. Ya, mereka terkagum-kagum ya dengan apa yang mereka dapatkan di dalam surga dan segala macam kenikmatannya tadi, menjadikan mereka fakihun. Ya, mereka terkagum-kagum. Ya, ini ilustrasinya. Ya. Yang kedua, Allah berkata, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Hum, mereka, kata ganti ya, dhamirnya. Hum, mereka, ashabul jannah, wa azwajuhum, dan istri-istri mereka. Ya, istrinya ada dua ya. Ahli surga itu istrinya ada dua. Yang pertama adalah istrinya ketika di dunia. Yang kedua adalah istri dari para bidadari ya, yang disiapkan, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hum wa azwajuhum, mereka dan pasangan-pasangan mereka fi dhilal, ya, di dalam naungan, alal araiki, ya, mereka berada di atas dipan-dipan, muttaqiun, dengan bersandar, ya, dengan duduk bersantai, ya, sebagai balasan daripada apa yang telah mereka perbuat di dunia dulu. Ya, jadi ilustrasinya begitu. Hum wa azwajuhum fi dhilal. Mereka dan para istri-istri mereka ya dalam sebuah naungan, dalam sebuah ya tempat. Ya, mereka bertelekan di atas dipan-dipan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Lahum bagi mereka fiha di dalam surga fakihah, buah-buahan. Walahum dan bagi mereka ma yadda'un, apa saja yang mereka inginkan. Ma yatamannun, apa yang mereka niatkan dalam hati, apa yang mereka cita-citakan. Wa yashtahun, apa yang mereka syahwati, apa yang mereka ingini di dalam surga, semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anna kullama yadduna ahlul jannah ya'tihim. Ya. Jadi gambarannya apa saja yang diinginkan oleh ahli surga pasti akan mereka peroleh. Ya. Sebagaimana di dalam surah Fussilat ya atau Hamim Sajdah dikatakan oleh Allah, ya. Bil jannati allati kuntum tu'adun, ya, nahnu awliya'akum fil hayatid dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga itu kalian mendapatkan apa saja yang diinginkan oleh syahwat kalian. Ya, jadi di surga itu adalah tempatnya memuaskan segala macam syahwat. Ya, segala syahwat yang diingini oleh seseorang semuanya terpuaskan di dalam surga. Ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Dan di dalam surga itu kalian mendapatkan apa saja yang kalian inginkan, apa yang kalian kehendaki, apa yang kalian cita-citakan. Semuanya akan diperoleh di dalam surga. Sejalan dengan ayat lahum fiha fakihah wa lahum ma yadda'un. Ya. Ayat yang berikutnya, salamun qawlan mir rabbir rahim. Salam. Salam, kesejahteraan. Qawlan, sebagai ucapan mir rabbir rahim, dari Tuhan yang maha penyayang. Yusallimullahu azza wa jalla alaihim. Ya, diartikan dalam tafsir Al-Khazin, Allah mengucapkan salam kepada mereka. Allah mengucapkan selamat ya kepada mereka. Dan kira-kira ucapan selamat yang mana yang lebih membanggakan daripada ucapan ya Sang Khalik pencipta kita memberikan ucapan kepada kita makhluknya dengan ucapan salam. Salam sejahtera, keselamatan untuk kalian semuanya. Ya. Rawa al-Baghawi bi isnad as-Sa'labi an Jabir ibn Abdullah. Imam Baghawi meriwayatkan dari isnadnya as-Sa'labi dari Jabir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ahlul jannati fi na'imihim, tatkala ahli surga itu sedang sibuk dalam kenikmatan-kenikmatan yang mereka rasakan, id sata'alahum nur, tiba-tiba terbit secercah cahaya. Farafa'u ru'usahum, maka mereka segera menengadahkan kepala-kepala mereka, mengangkat kepala-kepala mereka melihat kepada nur atau cahaya yang keluar dari itu. Fa'idan ar-rabbu azza wa jalla, tiba-tiba cahaya itu adalah cahaya sinar nur Allah Subhanahu wa taala. Qad asyrafa alaihim, telah menghampiri mereka semuanya. Ya. Min fauqihim, dari atas mereka semuanya. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla berkata, berfirman kepada mereka, Assalamu alaikum. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Ya ahlal jannah, wahai ahli syurgaku. Ya. Yang duru ilaihim wa yang duruna ilaihi. Allah melihat langsung kepada mereka, umatnya, ahli syurga itu. Wa yang duruna ilaihi, dan mereka pun melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yaltafituna ila syai'in, dan mereka tidak mampu lagi berpaling, menoleh kepada sesuatu apapun minan na'im, dari nikmat-nikmat yang ada di surga. Ya. Ketika mereka melihat zat atau nur Allah Subhanahu wa taala tadi itu, hatta yahtajib anhum, sehingga nur atau cahaya itu ya hilang atau ya berpindah dari pandangan mereka semuanya. Dan itulah kenikmatan surga yang tertinggi. Ya, tatkala seorang hamba liqa, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam bentuk tadi. Ya, cahaya yang ditampakkan, yang dzuru ilaihim wa yang dzuruna ilaihi. Allah melihat langsung kepada mereka dan mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fayabqa nuruhu wa barakatuhu, maka tetaplah cahaya dan berkah ya Allah Subhanahu wa taala alaihim fi diyarihim, dalam rumah-rumah mereka, istana-istana mereka dalam surga tadi itu. Ya, itu makna daripada salamun qaulan mir rabbir rahim versi Al-Baghawi.
Dari isnadnya Sa'labi dari Jabir bin Abdullah. Ya. Tafsir yang lain mengatakan salamun qaulan mir rabbir rahim, artinya adalah tusallimul malaikah. Malaikat mengucapkan salam alaihim atas ahli surga tadi. Salam yang diucapkan malaikat itu mir rabbihim, dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat menyampaikan salam. Wahai ahli surga, ada salam yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semuanya. Ya, yang ketiga, tadkhulul malaikatu ala ahli jannah. Malaikat masuk kepada ahli surga min kulli bab, dari setiap pintu. Jadi malaikat memasuki semua pintu-pintu ahli surga tadi itu seraya berkata salamun alaikum min rabbikum ar-rahim. Keselamatan untuk kalian semuanya. Keselamatan dari Tuhanmu yang Maha Pengasih, dari Tuhanmu yang Maha Rahim. Ya. Dan yang terakhir, makna salamun qaulan mir rabbir rahim adalah yu'tihim as-salamah. Allah memberikan kesejahteraan dan keselamatan kepada mereka semuanya ahli surga. Yaqulu, seraya berfirman, aslimu as-salamatal abadiyata. Ya. Terimalah salam. Ya, masuklah kalian ke dalam keselamatan al-abadiyata yang selama-lamanya. Itu ucapan salamun qaulan mir rabbir rahim. Ya. Wamtazul yaum ayyuhal mujrimun, dan menyingkirlah, menyendirilah, berpindahlah, jangan mendekatlah pada hari ini. Ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang dosa. Ya, jadi pergilah, berpalinglah kalian semuanya, wahai para mujrim. Ya, dari satu dengan yang lainnya. Ya, nanti akan kita sampaikan apa maksudnya mereka disuruh ya imtaz, mereka disuruh ya tamyiz, untuk membedakan, memisahkan satu dengan yang lainnya. Ya, nanti ada riwayat yang mengatakan bahwa di antara ya, azab ahli neraka itu adalah mereka diberikan ya rumah-rumah sempit. Sesudah mereka dimasukkan dalam rumah tadi, Allah menutup mati kunci, mengunci mati pintu rumah itu, dan disiksa dalamnya dalam keadaan sendiri. Ya, dalam kesendirian. Jadi nggak rombongan. Jadi nggak benar kalau ada orang yang ya biarlah saya masuk neraka, nanti banyak teman saya di neraka. Ya, banyak ya artis-artis nanti yang bertemu dengan saya di neraka. Tidak. Imtazul yauma artinya adalah kalian disendirikan sendiri. Dan kesendirian dengan meradang, dengan merintih berbagai macam azab dari Allah, itulah kepedihan yang sesungguhnya. Kalau kita dalam keadaan bersama-sama, mungkin ada efek ya, kebersamaan tadi menjadikan ringan musibah atau bencana tadi. Tapi ketika kita sendirian, itulah yang dimaksud dengan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang sekelumit dari ayat 55 sampai ayat yang ke-58 ini menjadikan kita termotivasi untuk kita bisa mendapatkan, menggapai salam dari Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mendapatkan segala macam yang kita inginkan, dan itu adanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik, ya, maunah, rahmatnya, dan kita bisa istiqomah dalam ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata demi mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.